Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Farisi Zulhak dengan NPM 10070718144 dari program studi Teknik Industri Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait artikel tugas akhir dengan judul peningkatan kualitas produk genteng dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis. Sebelum memasuki pembahasan utama, saya akan membacakan terlebih dahulu sistematika pembahasan. Yang pertama itu ada pembahasan terkait pendahuluan, selanjutnya ada metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Pembahasan pertama mengenai pendahuluan atau latar belakang, di mana PT Abadi Genteng merupakan pabrik penghasil genteng dan aksesoris yang berada di Kabupaten Majalengka. Dan hingga saat ini dalam hitungan 1 bulan berhasil memproduksi sekitar kurang lebih 600.000 unit genteng untuk setiap jenis genteng lainnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di PT Abadi Genteng, masih terdapat produk yang memiliki kecacatan, di mana kecacatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor alat, faktor bahan baku, faktor human error, lingkungan, dan proses finishing yang tidak tepat. Selanjutnya, berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan, didapatkan hasil produksi dan jumlah produk cacat sebagai berikut. Pada tahun 2021, yang mengacu pada hasil produksi, persentase jumlah cacat yang diketahui berkisar pada 5,3% hingga 7,6%. Berdasarkan fenomena tersebut, maka saya menetapkan perumusan masalah apa saja yang menjadi faktor utama terjadinya suatu kecacatan produk genteng di PT Abadi Genteng. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu kecacatan produk genteng di PT Abadi Genteng itu sendiri. Selanjutnya yaitu membuat rancangan usulan yang ditujukan untuk perbaikan kualitas pada produk genteng berdasarkan usulan faktor-faktor. Selanjutnya pembahasan mengenai metode penelitian. Peneliti menggunakan diagram sebab akibat untuk mengidentifikasi atau mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya cacat. Setelah diketahui, maka permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis. Selain itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Sebelum mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecacatan, diidentifikasi terlebih dahulu proses produksi yang terjadi pada produksi produk genteng. Yang pertama, proses produksi diawali dengan pemilihan bahan baku, selanjutnya dilakukan penggilingan dan pemadatan bahan baku. Selanjutnya, bahan baku dicetak dan menghasilkan bahan baku hasil cetak, di mana bahan baku hasil cetak tersebut dikeringkan dan dilakukan pembakaran untuk menghasilkan produk siap jual. Setelah dilakukan proses finishing dan pengecekan pada kecacatan produk itu sendiri. Selanjutnya mengidentifikasi jenis cacat yang didapatkan, di mana produk tersebut mengalami cacat adanya batu putih, terdapat retak rambut, bentuk tidak sesuai, dan tingkat kematangan tidak sesuai. Di mana untuk kecacatan produk tersebut untuk setiap jenisnya berkisar pada angka 100.000 hingga 120.000. Diagram sebab akibat untuk setiap jenis cacat pada produk genteng dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab. Yang pertama ada faktor material, faktor mesin, dan faktor metode. Adapun faktor manusia menjadi penyebab produk cacat pada jenis cacat retak rambut. Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya, untuk jenis cacat tingkat kematangan tidak sesuai memiliki faktor yang berbeda pada faktor lainnya, yaitu terdapat faktor lingkungan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan nilai RPN atau Risk Priority Number terbesar dengan angka 240, 252, 270, dan 270 pada assurance proses yang berbeda-beda. Sehingga didapatkan recommended action yang pertama itu untuk menentukan takaran pasir,
menentukan takaran minyak, menentukan durasi pembakaran, dan menentukan durasi pengeringan di rak. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama itu berdasarkan identifikasi faktor, dengan FMEA didapatkan rekomendasi untuk menentukan takaran pasir, takaran minyak. Selain itu, perlu dilakukan penentuan lamanya, durasi pembakaran, dan pengeringan bahan baku. Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi hasil cacat pada produk genteng, yaitu takaran pasir, takaran minyak, durasi pembakaran, dan durasi pengeringan. Selain itu, recommendation yang didapatkan pada dokumentasi FMEA merupakan rancangan yang direkomendasikan untuk perusahaan dalam mengevaluasi aktivitas produksinya dengan tujuan meningkatkan kualitas produk genteng dan dapat meminimalisir kerugian yang dialami. Berdasarkan hasil dokumen FMEA, perusahaan perlu memperhatikan gejala-gejala yang dapat menyebabkan kecacatan produk terjadi. Gejala tersebut tidak hanya mengacu pada nilai respiratory number tertinggi saja. Selain itu, perusahaan perlu mengevaluasi setiap penyebab kecacatan produk berdasarkan faktor-faktor gangguan lainnya. Hal tersebut merupakan bagian rujukan bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas produk genteng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap urusannya.